Kompas Bisnis hadir ke hadapan Anda bersama saya Asri Gunawan. Hari ini saudara kita akan membahas soal target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Indonesia Emas 2045 perlu starting point yang emas juga untuk dicapai. Indonesia Emas adalah ketika sumber daya manusianya unggul, demokrasinya matang, pemerintahannya baik, dan ada jaminan keadilan sosial. Kurang dari sepekan saudara, Indonesia akan dipimpin oleh pasangan terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Janji kampanyenya adalah pertumbuhan ekonomi 8%. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah Indonesia memerlukan pertumbuhan 8%? Dan kalau mengacu perhitungan Kementerian PPN atau Bappenas untuk keluar dari perangkap pendapatan menengah atau middle income trap, Indonesia harus tumbuh minimal 6-7%. Jadi apakah perlu tumbuh 8%? Jawabannya perlu. Pertanyaan selanjutnya adalah mungkinkah bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8%? Kita ke data selanjutnya. Nah, dalam 10 tahun terakhir, saudara, di era pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin, Indonesia belum pernah menyentuh pertumbuhan ekonomi yang dikampanyekan saat itu, yaitu 7%. Tetapi di tahun Jokowi memimpin, ujian Indonesia juga tidak mudah, karena yang dihadapi adalah masalah bersama di dunia, yaitu pandemi COVID-19. Ekonomi atau kesehatan, keuangan negara diprioritaskan untuk menyelamatkan manusia. Tahun 2020, ekonomi Indonesia benar-benar babak belur, sampai minus 2%. Menjadi starting point baru bagi Jokowi mengejar pertumbuhan ekonomi saat kesehatan menjadi prioritas. Dari perjalanan ini ada pencapaian yang perlu diapresiasi bersama bahwa ekonomi Indonesia ini tumbuh lebih cepat dibandingkan negara lain di Asia bahkan di dunia ketika bangkit dari pandemi COVID-19. Tumbuh 8%, mungkinkah? Kita ke data selanjutnya. Nah, Presiden terpilih Prabowo Subianto berulang kali bilang bahwa pertumbuhan ekonomi 8% tidak bisa serta-merta tercapai dalam 1 tahun, tetapi bisa dicapai secara bertahap. Secara historikal, saudara, ekonom senior Indef Derajat Wibowo mencatat Indonesia pernah mencapai pertumbuhan 8% selama periode 1961 hingga 2023. Pertumbuhan rata-rata Indonesia 5,11% dan hanya 5 kali tumbuh 8% atau lebih, yaitu pada tahun 1968 sebesar 10,92%, 1973 tumbuh 8,1%, tahun 1977 tumbuh 8,76% dan 1980 tumbuh 9,88%, serta di tahun 1995 ini tumbuh 8,22%. Lalu apakah Indonesia bisa mengulang masa keemasan 8%? Nah, menurut hitungan akademisi Universitas Indonesia Profesor Telisa Aulia, jawabannya adalah bisa, tetapi dengan syarat. Nah, apa saja syaratnya? Kita lihat data berikut ini. Ini dia syarat-syarat ekonomi Indonesia bisa tumbuh 8%. Kalau kita lihat syarat pertama, ini kredit perbankan harus tumbuh 18% secara tahunan. Ini melampaui rata-rata pertumbuhan kredit dalam 16 tahun terakhir yang di kisaran 15%. Bergeser ke syarat kedua, saudara, lapangan pekerjaan tumbuh 3% secara tahunan melampaui rata-rata pertumbuhan lapangan kerja dalam 16 tahun terakhir yang di kisaran 2%. Kemarin LPM FEB Universitas Indonesia dalam jurnal terbaru juga bilang yang dibutuhkan saat ini untuk menyelamatkan daya beli adalah lapangan pekerjaan baru, bukan penciptaan wirausaha baru. Bergeser lagi ke syarat ketiga. Ini investasi dengan proksi pembentukan modal tetap bruto harus tumbuh 7,8% atau di atas rata-rata 5,6% selama periode pengamatan. Lalu keempat, pengeluaran pemerintah harus didorong tumbuh ke 7,8% di atas rata-rata pertumbuhan historis pengamatan sebesar 6,2%. Presiden terpilih Prabowo Subianto ini menegaskan produksi pangan, produksi energi dan hilirisasi jadi jurus jitu yang akan dipakai pemerintah baru untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Prabowo menekankan semangat optimisme melalui target ekonomi agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh positif di masa kepemimpinannya. Produksi pangan, produksi energi, hilirisasi. Hilirisasi untuk nilai tambah, hilirisasi untuk lapangan kerja, hilirisasi untuk menyelamatkan devisa kita. Angkan 8%. Kalau nggak sampai 8% ya 7,5. Kalau nggak sampai 7,5 ya 7. Ya kan?
Kalau kita puas, kita canangkan 6%, nanti 5,3 ya sudahlah, ya kan? Nanti tidak 8%. Kalau 9% gimana? Lu nggak percaya kan? Bener nggak? Tunggu tanggal mainnya. Presiden Joko Widodo yakin Presiden terpilih Prabowo Subianto mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan. Presiden menekankan untuk mencapai target, pemerintahan baru harus komit menjalankan program hilirisasi. Butuh keberanian memutuskan, tetapi juga butuh hitung-hitungan yang detail dan komplit dengan angka-angka yang jelas sehingga memutuskannya betul. Dan saya meyakini Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto mampu membawa kita semuanya untuk menuju ke angka-angka yang tadi saya sampaikan. Untuk menggapai angka-angka yang tadi saya sampaikan, salah satunya hilirisasi ini harus total kita kerjakan. Hilirisasi ini harus total kita kerjakan. Hilirisasi ini harus total kita kerjakan. Jangan biarkan bahan mentah itu kita kirim lagi ke luar negeri, kita ekspor ke luar negeri. Saudara, jalan menuju target pertumbuhan ekonomi 8% tentu tidak mudah. Upaya apa saja yang perlu dilakukan pemerintahan baru untuk mencapai target ekonomi? Kita akan membahasnya di Kompas Bisnis sesaat lagi usai jeda bersama dengan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti. Tetap bersama kami. Kembali di Kompas Bisnis masih bersama saya Asri Gunawan. Saudara, Indonesia perlu tumbuh 8% jika ingin keluar dari jebakan kelas menengah. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana cara merealisasikan pertumbuhan ini? Kompas Bisnis sudah bersama dengan akademisi sekaligus ekonom Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti. Selamat pagi Prof. Telisa, apa kabar? Terima kasih, selamat pagi. Prof, kita langsung fokus ke 4 syarat tadi. Pertama, ini kredit harus tumbuh 18%. Bagaimana caranya kalau suku bunga Indonesia ini masih dianggap tinggi, kemudian rupiah kita juga bergantung pada bunga. Belum lagi perbankan asing yang juga ternyata marak keluar dari Indonesia. Bisa nggak sih, Prof? Bisa, karena dalam sejarah kita pernah tumbuh bahkan sampai mendekati 30% ya. Tapi pada periode itu adalah belum ada permasalahan geopolitik, kemudian waktu itu kita menikmati sekali dari komoditi boom, karena pertumbuhan kredit di Indonesia biasanya sangat erat dengan komoditi boom. Nah, tapi kan kita pengennya ekonomi kita nggak terlalu tergantung pada komoditas sebetulnya. Nah, kalau industrialisasi berhasil juga seharusnya pertumbuhan kredit bisa segitu, karena kita menganalogikan kalau industrialisasi berhasil itu keberhasilannya bisa seperti komoditi boom. Jadi bisa asalkan tadi kita menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di sektor real, karena sektor keuangan itu biasanya juga mengikuti sektor real. Jadi ada kausalitas ya, keuangan mempengaruhi real, real mempengaruhi keuangan. Nah, tapi untungnya berkah kita salah satu ini bunga sudah mulai turun karena kita sudah keluar dari higher for longer. Jadi harapannya Amerika tetap stabil ya, global tetap stabil sehingga bunga masih bisa menurun terus. Nah, kalau bunga turun, kita perbankan kita ataupun sektor keuangan kita makin efisien, nah itu bisa dicapai. Jadi selain dari realnya memang industrialisasi terjadi ya dari sektor keuangannya sendiri memang lebih efisien, bunganya turun sebagai cost of fund gitu. Nah, itu akan bisa tercapai pertumbuhan kredit itu. Oke, itu syarat yang pertama. Bergeser ke syarat kedua, lapangan pekerjaan harus tumbuh 3%. Nah, tapi kan yang dihadapi Indonesia adalah perubahan kecenderungan dari korporasi padat karya ke manufaktur padat modal atau heavy machinery. Nah, ini bagaimana, Prof? Betul, tantangannya banyak sekali kalau di lapangan kerja ya. Tadi sudah disebutkan juga bahwa LPMFB UI ataupun di UI ada LDUI ya yang banyak kajian mengenai lapangan kerja. Banyak sekali problems di lapangan kerja kita. Kita mendengar nih ada pengangguran milenial dan sebagainya. Di sini ada mismatch ya antara skill, misalkan skill antara tenaga kerja yang terdidik pun itu masih ada gap ya. Bidangnya saja belum tentu sama kayak gitu karena ketersediaannya. Makanya banyak juga fenomena brain drain kayak gitu kan. Jadi karena ketersediaan lapangan kerja kita memang lebih banyak kepada modal, ditambah sekarang ada perkembangan AI ya kalau kita tahu. Nah, jangan sampai robot dan AI itu menggantikan manusia. Kita udah nggak ngomong lagi tenaga kerja asing nih, udah kalau tenaga kerja asing tuh udah cerita lama sebetulnya. Ini kita saingannya tenaga kerja kita ya AI. dengan
robot. Nah, itu kan berarti butuh skill upskilling yang memang dari sisi edukasi, kebijakannya. Saya melihat bahwa kebijakan yang masih bisa didorong adalah kebijakan lapangan kerja kita itu masih dari ketenaga kerjaan itu masih agak kurang ya. Nah, itu yang bisa didorong sih untuk betul-betul menciptakan tadi supaya tidak terjadi mismatch skill, kemudian tadi ya mengikuti perkembangan sektor apa yang berkembang. Kita udah siap belum ahli-ahlinya? Misalkan kita mau hilirisasi, ahlinya kita siapkan kayak gitu. Jadi bukan cuma jargon, tapi kita siapkan juga ahlinya gitu. Ya ini menarik ya, di tengah perkembangan dan juga canggihnya teknologi sekarang, ada AI yang bisa mempermudah pekerjaan, tapi juga ini ada lapangan pekerjaan yang rentan tergeser begitu ya, bahkan tergerus. Nah ini kan tadi salah satunya disebutkan adalah mengasah skill begitu ya, supaya tidak mismatch. Selain itu apa Prof upaya yang bisa dilakukan agar lapangan pekerjaan juga tidak semakin sempit, tidak semakin sedikit? Ya, kalau saya rasa ini perlu koordinasi sinergi lintas sektor. Jadi misalkan antara BKPM dengan Kementerian Tenaga Kerja, dengan Kementerian Perindustrian misalkan ya. Misalkan gini, kita kan sekarang lagi hilirisasi tadi balik lagi. Nah kita udah ada belum skillnya, terus digitalisasi juga. Nah digitalisasi kita talent digital seperti apa? Nah itu butuh kolaborasi, sinergi nggak cuman misalkan kementerian yang terkait saja, tapi ya itu tadi antar kementerian ya. Jadi misalkan terkait dengan digitalisasi, itu dengan Kementerian Pendidikan juga bagaimana sektor pendidikan menyediakan talent-talent digital. Dari Kementerian Keuangan bagaimana penyediaan beasiswa untuk talent digitalnya. Jadi saya melihat bahwa harapannya nanti di pemerintahan ke depan koordinasi yang sudah baik itu makin baik lagi. Jadi sinergi antar sektornya perlu diperkuat seperti itu. Jadi output goalnya itu labor. Nah, kita itu kurang output rata-rata kita masih mentok di pertumbuhan ekonomi aja karena pertumbuhan ekonomi kan belum tentu menyerap lapangan kerja kalau tadi high tech ataupun capital intensif. Nah, supaya itu terjadi, jadi goals dari kementerian-kementerian tuh harus dikasih KPI labor gitu loh, labor penyerapan labor karena kalau di Amerika Fed itu misalkan bank sentralnya itu targetnya tuh jelas labor nggak cuma nggak cuma growth gitu tapi full employment juga. Nah, itu KPI itu yang harus diberikan kepada kementerian lembaga. Jadi harapannya nanti menteri-menteri yang akan datang bisa komit kepada target itu. Jadi harus diberikan KPI misalkan. Kalau misalkan KPI tidak tercapai ya silakan mundur misalkan kayak gitu. Kalau ada ketegasan ya harapannya seperti itu. Oke, sinergi antar kementerian, antar lembaga dan juga tadi ya harusnya ada KPI begitu. Lalu ini kan investasi juga harus tumbuh hampir 8%. Bagaimana caranya? Padahal proses hilirisasi juga sudah mulai dijalankan oleh Presiden Jokowi. Ya, sebetulnya dari sisi investasi kita lumayan ya, kinerjanya kan cukup baik ya. Belakangan ini juga cukup disinggung bahwa kita sering melampaui target ya beberapa kali lebih dari itu. Tapi kan gini ya, nggak sekedar angka kuantitas ya, tapi juga kualitas. Jadi investasi kita itu masih banyak yang value-nya itu dinikmati oleh asingnya itu sendiri ya. Karena kan kita ada besar juga nih kebocoran di sisi primary income kita ya, terutama di sisi royalty dividen. Itu kan dari investment. Investment tuh jangan lupa harus ada return on investment ya. Jadi lebih banyak yang kembali ke negara asing yang berinvestasinya. Nah, untuk kitanya tuh masih sedikit. Jadi PR investasi ke depan terutama yang dari PMA itu bagaimana kita value added-nya kita yang menikmati gitu juga gitu. Jadi artinya bahwa dari tenaga kerjanya, dari jasanya, dari sebagainya itu value added-nya seperti apa. Jadi bukan sekedar investasi kuantitas tapi juga kualitas dari investasi. Kemudian sektor-sektornya juga apa yang misalkan prioritas gitu yang bisa mendorong dan kemudian efisiensinya ICOR kan kita selama ini ICOR kita itu karena apa banyak kebocoran. Jadi artinya inefisiensi dari perekonomian kita high cost ekonomi, corruption dan lain sebagainya. Jadi dari investment itu makanya nggak full multiplier efeknya karena tadi banyak hal-hal yang mengganggu gitu ya. Jadi masih banyak asingnya, kemudian juga ini. Jadi itu yang kemudian investasinya jadi kurang optimal karena kita terkenal dengan ICOR yang tinggi gitu. Walaupun sudah ada UCK agak sedikit turun tapi masih tinggi gitu. Apalagi di beberapa sektor itu masih tinggi ICOR-nya. Nah, itu yang harus diperbaiki sih. Dan kemudian bagaimana investasi menyerap lapangan kerja. Jadi tadi connection antara seperti saya sampaikan tadi KPI-nya misalkan Kementerian BKPM bukan cuma investasi tapi KPI-nya ada juga sebagian terkait ketenaga kerjaan seperti itu. Jadi investasinya itu bagaimana bisa menyerap lapangan kerja misalkan seperti itu. Jadi memang ataupun menurunkan kemiskinan dan lain sebagainya. Jadi itu investasi nggak sekedar investasi begitu ya, tercapai aja output. Jadi sampai di output aja gitu investment tapi outcome-nya tuh yang lebih daripada output. Nah, outcome-nya itu adalah investasi yang berkualitas tadi yang bisa berkontribusi pada penurunan kemiskinan, menyerap lapangan kerja. Jadi tidak hanya sekedar growth. Ya investasi yang berkualitas bukan hanya kuantitas. Selanjutnya nih Prof, government spending juga didorong hampir 8%. Nah, apakah program unggulan Presiden dan Wakil Presiden terpilih kita ini makan siang gratis bisa jadi starting point?
Iya, tentu ya, apapun programnya, karena kan tentu ini sudah melalui proses evaluasi, tapi harapannya tadi kalau kita lihat government spending kita itu kan butuh penerimaan ya, maksudnya perlu disupport oleh penerimaan negara juga. Jadi selain dari sisi spendingnya, dari sisi penerimaannya pun tentu kan, makanya kan itu sejalan ya target peningkatan government spending dengan target peningkatan dari penerimaan sendiri gitu. Nah itu harus disupport. Nah kemudian alokasinya supaya tadi tidak terjadi kebocoran, karena kan seperti yang kita sampaikan tadi, ICOR kita tinggi, banyak corruption, kebocoran. Nah itu yang harus didorong. Nah makanya kan saya cukup apresiat ya di awal Pak Presiden, calon presiden terpilih sudah menyampaikan bahwa tidak boleh corruption gitu, akan ditindak tegas. Kemudian menteri tidak boleh mencari dana untuk dari anggaran gitu. ya, karena alokasi itu apapun sebetulnya programnya, kalau itu didesain secara baik, kemudian target marketnya target programnya itu jelas, kemudian dilaksanakan dengan prudent governance ya, itu harusnya bisa mencapai full impact multiplier-nya gitu kan. Kita selama ini ya masih mendengar ya, di era lalu masih ada korupsi bansos dan lain sebagainya itu. Nah itu harus diminimalisir, karena sebetulnya selain anggarannya naik, tapi itu alokasi dan governance-nya harus betul-betul GRC-nya ya, governance, risk, dan compliance-nya itu harus benar-benar dijaga. Makanya pengawasannya menjadi penting supaya full impact. Nah terus kemudian dari sisi penerimaannya itu kita harus pastikan itu memang tersedia alokasinya untuk anggaran tersebut. Dari sisi penerimaannya kan juga katanya Pak Presiden sudah mengantongi ini nama-nama pengemplang pajak misalkan kayak gitu-gitu ya, maksudnya kayak dari sisi kebocoran penerimaan negaranya sendiri gitu. Jadi itu juga akan dikejar gitu untuk mengoptimalkan tax ratio kita gitu untuk mendukung government spending. Jadi holistik ya ngelihatnya, tentu dari sisi penerimaan dan pengeluaran, tidak hanya pengeluaran saja. Oke. Nah, Prof, kan di tanggal 20 nanti juga selain pelantikan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, nanti rencananya juga akan ada pengumuman susunan menteri. Nah, sebetulnya seharusnya bagaimana nih susunan kabinet bidang ekonomi agar bisa menjalankan atau bisa memenuhi 4 syarat tadi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%? Ya, kalau saya melihat gini, komposisinya ya, selain kan orang selalu membicarakan nih antara profesional versus partai, walaupun di partai juga ada profesional juga ya. Artinya kita berharap bahwa ini oleh profesional yang memang ahli di bidangnya. Satu harus ahli di bidangnya dan memiliki pengalaman pastinya ya. Itu suatu kewajiban utama ya sebagai prasyarat utama gitu. Nah, terus kemudian yang kedua harus inovatif. Jadi kita berharap bahwa ada muka-muka baru juga yang inovatif. Jadi artinya selain yang berpengalaman, berarti kan kalau berpengalaman ada incumbent juga supaya kita nggak lost juga, karena untuk mengawal negara ini kan nggak bisa ya diserahkan kepada yang misalkan baru-baru juga gitu. Nah, harus berpengalaman itu ada, tapi kita juga butuh figur ada yang baru dan inovatif gitu. Nah, baru dan inovatif definisinya. Nanti ada terobosan-terobosan. Biasanya kalau bisa bukan dari background birokrat ya. Biasanya kalau ya itu tadi, kalau background birokrat tuh ada batas-batas yang kadang ada pakem yang sudah terlalu rigid gitu. Nah, kalau ada inovasi-inovasi ya, mungkin biasanya ada beberapa figur yang mungkin dulunya punya background di bisnis gitu ya. Itu juga mungkin diperlukan di dalam tim ekonomi ini. Jadi bukan hanya background yang misalkan ya, tentu perlu akademisi, policy maker yang sudah berpengalaman, tapi ada juga yang dari pernah di private sector ya, karena private sector itu biasanya cukup kompetitif dan internationally well known juga. Jadi punya network jejaring internasional, karena kan sekarang kita di era global, jadi kita tetap harus tadi bisa memaintain dengan investor asing seperti apa, bisa memaintain dengan investor obligasi, bisa menenangkan pasar, bisa punya link juga dengan lembaga internasional, tapi ke dalam juga membumi gitu. Artinya tahu di lapangan seperti apa, bukan cuma maksudnya di red carpet aja, tapi juga di lapangan tuh seperti apa. Jadi harapannya ada kombinasi antara yang tadi itu ya, kan birokrat akademisi, tapi juga ada pelaku-pelaku usaha yang di bisnis sektor yang biasa di private tapi punya link internasional, sehingga bisa ada terobosan-terobosan seperti itu. Ya, artinya sosok-sosok atau komposisi nanti di bidang ekonomi di kabinet ini harus kombinasi ya tadi, antara yang ahli di bidangnya dan juga punya pengalaman, tapi juga sosok yang dia punya networking dan juga tadi punya inovasi untuk kemudian bisa bersinergi nantinya membantu mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8%. Dan kita harapkan bersama juga ya Prof, semoga 4 syarat tadi terpenuhi supaya target pertumbuhan ekonomi 8% juga bisa tercapai. Terima kasih ekonom Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami, Profesor Telisa Aulia Valianti. Sehat selalu Prof.